Halo gengs, berbeda dengan video biasanya, kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari anime karangan Masashi Kishimoto. Meskipun pada anime ini terdapat banyak drama-drama, namun kali ini Mimin akan membahas tentang sumber dimulainya cakra para shinobi di cerita anime Naruto Shippuden. Namun seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subrek ya gengs, serta siapkan secangkir kopi dan air putih lalu pasien disembur. Kayak Mbah Dukun. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Scene dimulai dengan kedatangan seorang Otsutsuki ke bumi, yakni Otsutsuki Kaguya. Kedatangannya adalah untuk mencari pohon cakra di bumi atau yang dikenal dengan nama pohon Shinju. Saat Kaguya datang, ia kemudian bertemu dengan seorang kaisar yang bernama Tenshin, yang mana pundi-pundi cinta di antara mereka berdua mulai bersemi. Karena keseringan berduaan, akhirnya Kaguya pun hamil. Wah, hamil di luar nikah dong. Tapi sayangnya saat itu sedang terjadi perang antar kerajaan, di mana Kaguya yang tengah hamil akan diculik. Namun karena memang dasarnya dia adalah seorang dewa, dengan mudahnya Kaguya menghabisi mereka. Pasca kejadian itu, suasana antara kerajaan makin memanas, yang membuat Kaguya yang tengah hamil muda harus dieksekusi agar keadaan kembali normal seperti semula. Tapi Kaguya memilih untuk kabur menuju ke pohon Shinju, karena dirinya tidak ingin anaknya yang ada di dalam kandungan metong bersama dia. Setibanya di sana, Kaguya langsung memakan buah cakra yang membuatnya menjadi sangat kuat. Bahkan dengan mudahnya ia menghentikan peperangan saat itu. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan kedua anaknya yakni Hagoromo dan Hamura sudah tumbuh dewasa. Mereka kemudian bertemu dengan seekor katak dari Gunung Myoboku yang menceritakan tentang niat Kaguya yang sebenarnya. Hal tersebut membuat kedua anaknya kaget dan berniat untuk menghentikan Kaguya, yang mana Hagoromo sampai pergi ke Gunung Myoboku untuk belajar menguasai teknik senjutsu. Ternyata niat mereka itu berhasil diketahui oleh sang Dewi Kelinci, yang membuatnya murka kepada kedua putranya itu. Bahkan Kaguya memanfaatkan Hamura untuk menghentikan Hagoromo. Namun karena sudah diberikan kertas legendaris oleh katak Pertapa, Hagoromo kemudian membunuh adiknya yang membuat kekuatan penuhnya bangkit. Ia pun kembali menghidupkan adiknya dengan menggunakan kertas rahasia itu. Saat Hamura kembali sadar, pertarungan terepik pun dimulai, di mana saat itu Kaguya membangkitkan Jubi ekor 10. Setelah pertarungan yang berlangsung selama beberapa bulan, akhirnya Hagoromo dan Hamura berhasil melampaui kekuatan ibu mereka. Bahkan mereka pun menyegel sang Dewi Kelinci dengan menggunakan teknik Chibaku Tensei. Namun sebelum Kaguya tersegel sepenuhnya, ia masih sempat melahirkan anak yang terlahir dari hasratnya. Anak tersebut bernama Zetsu Hitam. Usai pertarungan tersebut, Hagoromo kemudian memisahkan Jubi ekor 10 menjadi 9 ekor biju. Kesembilannya disegel ke dalam dirinya yang membuatnya menjadi seorang jin Churiki. Sedangkan Hamura memilih untuk menjaga ibu tercintanya yang tersegel di bulan. Singkat cerita, akhirnya Hagoromo menikah dan memiliki dua orang putra, yakni Indra dan Ashura. Anak pertamanya terlihat sangat berbakat. Bahkan dirinya bisa menciptakan berbagai jutsu meskipun saat itu usianya masih terbilang bocah. Sedangkan sang adik yakni Asura terlihat mirip seperti Naruto yang kurang terlalu pintar dan tidak memiliki bakat sama sekali. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Indra yang sedang berlatih, kemudian ia bertemu dengan sosok Zetsu Hitam, di mana dalam pertemuan tersebut Zetsu memberitahukannya tentang beberapa rahasia kekuatannya. Tujuan Zetsu Hitam menghasut Indra adalah agar dia dapat kekuatan yang sangat dahsyat seperti Kaguya. Singkat cerita, kini Asura dan Indra sudah tumbuh dewasa, dan Hagoromo yang sudah tuir sedang dalam keadaan dilema dalam menentukan siapa yang akan menjadi penerusnya sebagai pemimpin ninsu. Sehingga Rikudo Sennin memutuskan untuk membuat sayembara kepada kedua putranya itu. Yang berhasil menyelesaikan misi duluan, dialah yang akan menjadi penerus ninsu, di mana kedua putranya itu dimisikan untuk menyelesaikan permasalahan di desa-desa dari pengaruh sisa-sisa pohon Shinju yang membuat mereka sengsara. Indra yang menjalankan misi tersebut pun dengan mudah menyelesaikan karena ia memiliki banyak kekuatan. Setelah menyelesaikan misi, ia pun kembali pulang.
Sedangkan Asura sedang berusaha membuat masyarakat di desa tempat ia ditugaskan untuk mendapatkan air tanpa harus mengandalkan kekuatan dari pohon Shinju. Pun dirinya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan misi itu. Namun saat pulang, dirinya berbeda dengan Indra yang hanya kembali seorang diri. Ia malahan membawa banyak rakyat desa yang ingin menjadi pengikutnya. Dan tibalah saatnya Hagoromo untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan mewarisi tahtanya. Keputusan dari Sannin legendaris itu pun membuat Indra menjadi sangat kecewa karena ayahnya memilih Asura sebagai penerusnya. Indra yang sudah termakan amarah dan hasutan Zetsu hitam pun tanpa basa-basi langsung menghabisi dua pengikutnya. Hal tersebut membuat ia berhasil membangkitkan Mangekyou Sharingan. Sedangkan di tempat lain, Hagoromo sedang ngobrol dengan Asura dan ia telah mewariskan seluruh kekuatannya kepada anak keduanya. Tiba-tiba Indra yang sudah menguasai teknik Susanoo melakukan penyerangan ke markas Ninshu. Dan terjadilah perang saudara antara Indra dan Asura, di mana pada pertempuran tersebut Asura yang sudah berlatih keras ditambah dengan mendapatkan seluruh kekuatan dari Hagoromo berhasil mengalahkan sang kakak dengan teknik Mokuton Sushin Senju. Bertahun-tahun keduanya berperang, sampailah di saat sang kakek Tuir sudah mau meninggoy, yang mana Asura bersumpah akan terus melawan Indra. Dan perang tersebut pun terus berlanjut sampai pada reinkarnasi kedua anaknya Hagoromo tersebut pun, yakni Madara Uchiha dan Hashirama, perang terus berlanjut, di mana perang antara kedua dewa shinobi itu berlangsung sangat lama, sampai pada saat kedua sahabat lama itu memutuskan untuk berdamai dan membentuk negara api yang kita kenal dengan desa Konohagakure. Namun karena Tobirama Senju yang terlalu sensitif kepada Madara, membuat Madara yang semula sudah mulai menjadi orang baik malahan terhasut dan menginginkan kekuatan dari Hagoromo. Bahkan dalam pertarungan terakhirnya dengan Hashirama Senju, Madara berhasil mencuri sel dari Hashirama. Ia pun kembali bangkit dengan menggunakan teknik Izanagi. Dan benar saja, saat selnya dan juga Hashirama menyatu, ia bisa membangkitkan mata Rinnegan, yang membuatnya bisa memanggil patung Gedomazo yang merupakan tempat mengurung para biju. Nah, itulah pembahasan tentang sumber cakra dan juga sumber peperangan yang terjadi di anime Naruto. Oke, begitu dulu ya pembahasannya. Untuk kalian yang ingin Mimin kembali membahas lanjutannya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya gengs. See you next time. Bye bye.